وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد أيها الإخوان والأخوات في الله أعزني الله وإياكم. Para ikhwan dan juga akhwat, saudara-saudariku jamaah salat zuhur Masjid Jami' Nur Salma yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di siang hari ini memasuki hari ke-27 di bulan Dzulhijjah 1445 Hijriah yang juga bertepatan dengan tanggal 3 Juli 2024. Bi'aunillahi wa taufiqihi, dengan pertolongan serta taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kita semua dimudahkan untuk bisa hadir di masjid yang kita cintai untuk mengikuti satu aktivitas amalan yang mudah-mudahan ini menjadi salah satu sebab yang akan memudahkan langkah kita semua untuk bisa masuk ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menjanjikan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang melangkahkan kaki untuk bisa hadir ke dalam majlis ilmu, Allah akan mudahkan jalan orang tersebut untuk bisa masuk ke dalam syurganya. Mudah-mudahan kita dapat fasilitas tersebut, Allahumma amin. Baik Bapak Ibu, jamaah sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan kembali melanjutkan pembahasan sirah 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Kisah yang akan kita angkat di kesempatan siang hari ini itu kisah sahabat Abu Ubaidah Ibn Al-Jarrah radhiyallahu ta'ala anhu. Ada sebuah hadis yang dikeluarkan melalui jalan sahabat Anas ibn Malik. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim, tentu dengan sanad yang sahih. Bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda, inna likulli ummatin amina. Sesungguhnya setiap umat itu memiliki orang kepercayaan. Ya. Wa inna aminana ayyatuhal ummah Abu Ubaidah Ibn Al-Jarrah. Dan Nabi kemudian melanjutkan ya perkataannya dengan mengatakan, dan sesungguhnya orang kepercayaan umat ini dia adalah sosok sahabat yang bernama Abu Ubaidah Ibn Al-Jarrah. Masya Allah. Jadi sifat amanah yang dimiliki oleh Abu Ubaidah Ibn Al-Jarrah bukan berarti ya sifat ini hanya ada pada dirinya, tidak pada sahabat-sahabat yang lain. Bukan seperti itu. Ketika Nabi SAW mengkhususkan sebagian dari banyak sahabat yang memiliki sifat yang menonjol, ya, di antaranya pada diri Abu Ubaidah Ibn Al-Jarrah itu ya berkaitan dengan sifat amanah. Tapi bukan menunjukkan bahwasanya sifat ini hanya dimonopoli oleh sosok beliau saja, tidak, jemaah. Nah, Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani pernah berkata, ya, bahwasanya yang disebut orang kepercayaan atau amin adalah orang yang memang dipercaya lagi diterima keberadaannya. Masya Allah. Ya. Jadi Abu Ubaidah Ibn Al-Jarrah, konteksnya ketika Nabi mengatakan dia adalah amin, ya, dia orang yang paling terpercaya di kalangan umatku. Ini menunjukkan bahwasanya memang dari sisi
sifat amanah yang ada pada Abu Ubaidah ibn al-Jarrah ini kadarnya lebih dibandingkan sahabat yang lain. Sahabat yang lain juga terpercaya, ya. Namun demikian, ya sifat terpercaya yang melekat pada sosok Abu Ubaidah ibn al-Jarrah mengungguli sahabat-sahabat yang lain. Itu ya. Sebagaimana semua sahabat punya sifat mulia seperti sifat malu. Namun ya di antara sahabat-sahabat yang memiliki sifat malu yang paling menonjol itu adalah sahabat Utsman. Bukan berarti cuma Utsman aja yang punya sifat malu, enggak. Semua sahabat punya sifat terpuji yaitu sifat malu. Begitu juga ketika ada sahabat yang sangat menonjol di dalam memutuskan perkara dan itu ada pada sosok Ali ibn Abi Thalib. Cuma bukan berarti hanya pada Ali saja sifat itu ada. Sahabat yang lain pun ada atau memiliki sifat tersebut. Cuma pada sisi Ali bin Abi Thalib beliau sangat menonjol. Ya, sebagaimana kelembutan ada pada ya sifat Abu Bakar As-Siddiq yang paling menonjol dibandingkan sahabat-sahabat yang lain. Taib. Ya maaf sekalian semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan gelar kepada sahabat Abu Ubaidah ibn al-Jarrah. Di antaranya adalah dengan sebutan Aminul Ummah. Orang yang paling terpercaya di kalangan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau termasuk sahabat yang masuk kategori as-sabiqunal awwalun. Ya, termasuk kategori sahabat yang paling awal masuk ke dalam Islam. Minal awail. Dan orang-orang yang masuk dalam kategori seperti ini, ya, orang-orang pertama yang masuk Islam, tentunya ujiannya lebih berat dibandingkan orang-orang setelahnya atau sahabat-sahabat yang setelahnya. Ya, yang masuk Islam itu setelah golongan yang pertama. Ya, dan di antara orang yang memiliki keutamaan tersebut, sosok yang sedang kita bahas, Abu Ubaidah ibn al-Jarrah. Nah, kemudian saking terpercayanya sosok Abu Ubaidah ibn al-Jarrah sampai-sampai sahabat Abu Bakar As-Siddiq itu sebenarnya bertekad menyerahkan kekhilafahan itu kepada dirinya di saat Rasulullah SAW wafat. Ya, kemudian orang-orang Ansar berkumpul ya di satu tempat yang namanya Saqifah Bani Sa'idah. Ya, Saqifah itu ya kita bisa katakan semacam tempat ngumpul. Ya, tempat berkumpul orang-orang di kalangan bangsa Arab untuk membicarakan hal-hal yang penting. Nah, orang-orang Ansar itu sudah membicarakan nih siapa sosok yang layak untuk menggantikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka berharap itu berasal dari kalangan Ansar. Ya, tapi kemudian muncul Abu Bakar As-Siddiq, ada juga Umar. Nah, Abu Bakar As-Siddiq awalnya itu menyalonkan sosok beliau nih, Abu Ubaidah ibn al-Jarrah, karena saking terpercayanya sampai-sampai Abu Bakar As-Siddiq itu menginginkan Abu Ubaidah ya yang paling pas untuk menjadi pemimpin bagi kaum muslimin. Masya Allah. Ya, Abu Bakar As-Siddiq menganggap dirinya paling layak untuk menjabat sebagai khalifah. Nah, terlebih dari sisi nasab juga Abu Ubaidah ibn al-Jarrah itu ketemu nasabnya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada salah satu kakeknya yang bernama Fihr. Jadi sama-sama berasal dari kalangan Quraisy. Nah, dan beliau terlebih termasuk salah seorang sahabat yang memang secara khusus Nabi sebutkan dijamin masuk surga. Nah, masuk Islamnya Abu Ubaidah ibn al-Jarrah itu tidak lepas dari andil sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Karena orang-orang pertama yang masuk Islam itu memang rata-rata ya mereka diajak masuk Islamnya oleh Abu Bakar. Ya, karena memang sejak Abu Bakar masuk Islam, beliau merasa mengemban tugas yang sama seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu mendakwahkan tentang Islam. Makanya diajak tuh orang-orang satu komunitasnya secara mayoritas, makanya masuk Islam Utsman ibn Affan, kemudian Az-Zubair ibn al-Awwam, kemudian Sa'ad ibn Abi Waqqas. Di antara lainnya adalah Abu Ubaidah, di antara yang lainnya adalah Abu Ubaidah ibn al-Jarrah, jemaah. Masya Allah.
Berarti otomatis semua pahala kebaikan yang dilakukan oleh Utsman, Az-Zubair, termasuk Abu Ubaidah ibn Al-Jarrah, termasuk juga Abdurrahman ibn Auf, termasuk juga Sa'ad ibn Abi Waqqas, maka Abu Bakar juga mendapatkan pahalanya. Ini luar biasa jemaah. Ya, karena Nabi SAW pernah bersabda, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Barang siapa seorang yang menunjukkan jalan kebaikan, maka dia mendapatkan pahala orang-orang yang melakukannya. Jadi cuma nunjukin aja jemaah, kita dapat pahala yang sama seperti orang yang mengerjakan kebaikan tersebut. Ya, sebagaimana kisah yang masyhur, ya tatkala Nabi juga menyampaikan tentang hal ini, ya hadis yang tadi Anda sampaikan, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Tatkala ada orang yang memang dia meminta bantuan kepada seorang untuk mendapatkan hewan tunggangan, tapi orang yang dimintai tolong nggak punya tuh, ya hewan tunggangan untuk membantu orang tersebut, tapi dia punya akses, ya punya link, siapa orang yang bisa membantu orang tersebut, akhirnya dianterin tuh, sehingga akhirnya orang tersebut terfasilitasi. Ya maka otomatis nih orang yang hanya sebatas nunjukin aja dapat pahala. Orang yang berdonasi hewan tunggangan, Masya Allah. Sama jemaah. Ya berapa orang nih yang hadir di kesempatan siang hari ini ikut kajian di Masjid Nur Salma, itu diantaranya dengan sebab ya flyer yang kita share. Ya kita share 10 orang hadir dengan sebab dia baca flyer yang kita share tersebut, Masya Allah. Kita dapat pahala 10 orang tersebut jemaah. Selain pahala yang juga kita miliki dengan sebab kita hadir juga di majelis ilmu tersebut. Masya Allah. Taib. Bapak Ibu jemaah sekalian semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Abu Ubaidah ibn Al-Jarrah, beliau juga termasuk sahabat yang ikut hijrah ke Habasyah. Ya. Dari sini kita menjadi semakin faham betapa beratnya ujian kehidupan yang dialami oleh sahabat Abu Ubaidah ibn Al-Jarrah. Karena fase-fase yang seperti ini adalah fase yang terberat cuma. Karena tentunya kaum muslimin saat itu menghadapi berbagai macam ya ujian, intimidasi, kezaliman demi kezaliman. Makanya pada akhirnya mereka keluar dari Mekah mencari tempat yang aman. Makanya Rasul perintahkan ya hijrahlah ke Habasyah. Nah, karena di sana terdapat seorang raja ya penguasa Najasyi ya yang namanya Ashama, yang sangat memuliakan orang-orang yang hijrah ke negerinya, termasuk Abu Ubaidah ibn Al-Jarrah. Ya, beliau sudah enak sebenarnya itu, udah aman. Cuma jemaah, ternyata kerinduan beliau untuk satu majlis, untuk merasakan satu majlis, duduk dekat dengan Nabi, duduk bareng Nabi, mendapatkan ilmu, melihat wajah Nabi, itu nggak bisa dibendung jemaah. Sehingga pada akhirnya ya beliau pun balik ke Mekah. Allahu Akbar. Ya, padahal kondisi sebenarnya sudah enak, udah nyaman nih. Udah dapat perlindungan, dapat fasilitas, udah nggak dapat gangguan. Tapi kerinduan beliau yang lebih besar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga pada akhirnya menjadikan beliau akhirnya balik ke Mekah. Ditambah lagi beliau dapat kabar. Cuma ternyata kabarnya hoax. Ya bahwasanya orang-orang Mekah, orang-orang musyrikin Quraisy pada akhirnya kebanyakan mereka masuk Islam. Ya akhirnya orang-orang yang di Habasyah itu ya tentu dapat berita gembira seperti ini balik ke Mekah, termasuk Abu Ubaidah ibn Al-Jarrah. Ya, tapi memang Abu Ubaidah ini dia berangkat ke Mekah tidak hanya sebatas karena mendengar orang-orang Mekah udah banyak masuk Islam. Faktor pendorong terbesarnya adalah karena sangat rindu, ingin dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ingin belajar langsung kepada beliau, ingin mengambil petunjuk ya langsung dari beliau, ingin bisa mengambil ilmu langsung dari beliau, ya ingin bisa mengambil pelajaran tentang akhlak dari beliau, Masya Allah. Makanya segera beliau bergegas balik ke Mekah jemaah. Ya, perasaan yang seperti itu paling tidak sedikit banyak kita rasakan, kita yang nggak pernah ya merasakan kenikmatan seperti yang dirasakan oleh Abu Ubaidah ibn Al-Jarrah, bisa ketemu Nabi, satu majelis dengan Nabi. Kita yang hanya sebatas tinggal di kota Nabi saja, ya untuk beberapa hari misalnya umrah atau haji, itu kan merasakan kenikmatan yang luar biasa ya.
Kita kalau tinggal di Madinah tuh Masya Allah jemaah. Walaupun saat umrah tuh cuma 3 hari, 4 hari. Ya, itu luar biasa kenikmatan yang kita rasakan. Padahal kita nggak ketemu langsung dengan Nabi. Cuma berada di kota Nabi saja jemaah. Makanya tentu yang dirasakan oleh Abu Ubaidah itu sesuatu hal yang nggak bisa dilukiskan, digambarkan. Ya, ini sesuatu yang luar biasa nikmatnya. Ya, Masya Allah. Dan ternyata saat tiba di Mekah, informasi tentang banyaknya orang-orang musyrikin Quraisy yang masuk Islam itu hoax. Ya, yang justru muncul adalah mereka kembali memberikan intimidasi ataupun kezaliman demi kezaliman kepada kaum muslimin, termasuk kepada Abu Ubaidah ibn al-Jarrah. Nah, kemudian ya di antara kemuliaan sosok Abu Ubaidah adalah beliau termasuk salah satu sahabat yang bergegas berangkat menuju Yathrib atau Madinah tatkala perintah untuk hijrah telah diterima oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan kemudian Rasulullah SAW mempersaudarakan Abu Ubaidah ibn al-Jarrah dengan sahabat Ansar yang bernama Sa'ad ibn Mu'adz. Ya, nah, Sa'ad ibn Mu'adz, sahabat yang juga mulia, yang tatkala beliau meninggal, Sa'ad ibn Mu'adz meninggal, taharraka arsyullah, bergetar arsy-nya Allah. Luar biasa. Ya, itu dipersaudarakan ya dengan Abu Ubaidah ibn al-Jarrah. Ini konsep Nabi di dalam membangun negara Islam Madinah. Membangun sebuah ya negara yang kokoh itu diantaranya adalah menyatukan semua potensi-potensi yang ada. Segala bentuk perbedaan disatukan. Ya, Masya Allah. Makanya ada konsep yang disebut dengan al-mu'akhah, mempersaudarakan antara pribumi dengan pendatang. Itu cuma. Ya, makanya di dalam Islam persaudaraan itu sangat besar nilainya. Ya. Persaudaraan karena diikat oleh akidah yang sama, atau juga persaudaraan karena satu nasab. Makanya termasuk dosa besar orang-orang yang memutus tali persaudaraan, jemaah. Karena di dalam Islam persaudaraan itu sangat dijunjung tinggi dan bernilai sangat mahal, jemaah. Kemudian berkaitan dengan kisah heroik yang ditunjukkan oleh Abu Ubaidah ibn al-Jarrah, ya. Dan di sini kita mendapatkan pelajaran tentang al-wala. Al-wala itu loyalitas, ya, loyalitas yang seharusnya ditunjukkan oleh seorang muslim kepada muslim lainnya, yang seharusnya ditunjukkan oleh orang yang beriman kepada orang yang beriman lainnya. Jadi ada konsep al-wala wal bara. Ya, kalau al-wala itu loyalitas. Kalau al-bara lawannya, ya, berlepas diri. Nah, ini ditunjukkan di dalam perang Badar, jemaah. Sosok yang termasuk paling gagah berani, ya, yang menunjukkan ya kepahlawanannya tidak lain adalah sosok Abu Ubaidah ibn al-Jarrah. Di saat beliau turun ke medan jihad di dalam perang Badar, ya, maka dihadapi semua musuh-musuh yang saat itu jumlahnya jauh lebih besar dibandingkan pasukan yang ada di dalam kaum muslimin. Masya Allah. Dan ada satu kisah menarik, jemaah. Ini terkait dengan masalah al-wala, loyalitas diberikan kepada siapa. Ketika dalam perang Badar ada satu orang yang selalu mengincar dirinya, ya. Tapi Abu Ubaidah selalu menghindar, ya, Masya Allah. Tapi terus diincar oleh orang tersebut. Maka pada akhirnya Abu Ubaidah menyerang orang ini, ya, ibarat seekor singa yang sedang lapar, jemaah. Yang sampai-sampai Abu Ubaidah pun akhirnya membunuh orang tersebut. Pertanyaannya, siapa sosok yang di awal dia mengincar Abu Ubaidah mencoba untuk menghindarinya, dan pada akhirnya karena terus dikejar, Abu Ubaidah pun membunuh orang tersebut. Siapa orang itu? Bapaknya, ya. Ya, bapaknya, ya. Ayahnya Abu Ubaidah sendiri. Makanya sampai-sampai kemudian dengan kejadian ini Allah turunkan ayat yang kemudian akan terus dibaca sampai hari kiamat. Ini berkaitan dengan kisah beliau. Dalam surah Al-Mujadilah ayat ke-22. La tajidu qawman yu'minuna billahi wal yawmil akhir
yuwadduna man haddallaha wa rasulah. Engkau, yaitu Muhammad, tidak akan mendapati satu kaum yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, mereka tuh saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Ini konsep al-wala. Ya, jadi nggak boleh kita memberikan kasih sayang kita, loyalitas kita kepada orang-orang yang justru berseberangan dengan kita. Kita berusaha beriman kepada Allah dan Rasulnya, ya. Sedangkan di sisi lain ada sebagian orang-orang yang justru menentang Allah dan Rasulnya. Nggak boleh kita berikan kesetiaan kepada mereka. Ya. Walau kanu aba'ahum au abna'ahum au ikhwanahum au ashiratahum. Sekalipun orang-orang tersebut adalah bapak mereka atau orang tua mereka atau anak-anak mereka. Makanya itu terlihat di dalam perang Badar, jemaah. Ya. Abu Ubaidah akhirnya membunuh sang ayah. Padahal awalnya beliau menghindar, ya. Tapi karena ayahnya terus mepet dirinya, akhirnya dibunuh juga itu. Ya. Karena jelas ayahnya saat itu menunjukkan permusuhan yang nyata, syiddatul adawah. Begitu juga Abu Bakar As-Siddiq. Ya, Abu Bakar mengincar sosok yang di saat perang Badar itu masih berada di dalam barisan musuh, dipepet terus oleh Abu Bakar. Tapi sosok ini selalu menghindar. Siapa orang itu? Anaknya, Abdurrahman. Tapi akhirnya Abdurrahman masuk Islam. Ya, Abdurrahman masuk Islam. Makanya Rasul pernah mengatakan Abu Bakar itu diuji. Ya, sebagaimana ujian yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim. Ya, nah, ya ujiannya itu diuji oleh Allah untuk membunuh anaknya. Cuma bedanya kalau ujian yang dialami oleh Abu Bakar As-Siddiq, beliau harus membunuh anaknya yang memang beda jalan dengan dirinya. Ya, tentu ujian yang dialami oleh Nabi Ibrahim jauh lebih berat. Tapi ada sisi kemiripan. Ya, makanya dalam ayat ini Allah katakan sekalipun ya orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya itu adalah dari kalangan orang tua kalian, anak-anak kalian, atau saudara kalian. Makanya Umar ibn al-Khattab di perang Badar dia bunuh pamannya. Tuh, yang jelas-jelas berada di barisan musuh. Aw ashiratahum, atau keluarga mereka. Ulaika kataba fi qulubihimul iman. Mereka adalah orang-orang yang Allah tetapkan di dalam hati mereka itu keimanan. Ya. Wa ayyadahum biruhim min. Ya. Dan kemudian Allah menguatkan mereka dengan pertolongan yang datang darinya. Wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha. Dan orang-orang seperti ini yang benar-benar bisa menunjukkan loyalitasnya atau walaknya ya kepada orang-orang yang tepat. Allah janjikan bagi mereka, mereka akan dimasukkan ke dalam surga. Yang dimana kenikmatan surga yang Allah ceritakan dalam ayat ini diantaranya adalah yang dimana surga ya di bawahnya mengalir sungai-sungai. Masya Allah. Dan mereka akan kekal di dalamnya. Radiyallahu anhum wa radu'an. Mereka adalah gambaran orang-orang yang Allah ridhai. Ya, dan tentunya mereka pun ridha kepada Allah. Ulaika hizbullah. Mereka adalah kelompoknya Allah. Ya, Masya Allah, golongannya Allah. Ala inna hizballahi humul muflihun. Ketahuilah, ingatlah sesungguhnya golongan Allah itulah yang pasti akan meraih keberuntungan. Masya Allah. Sa'id ibn Abdul Aziz atau Ibn Abdul Aziz pernah mengatakan ayat ini Al-Mujadilah ayat 22 ya Allah turunkan berkaitan dengan peristiwa yang dialami oleh Abu Ubaidah saat beliau membunuh ayahnya karena perbedaan masalah akidah. Masya Allah, luar biasa jemaah. Ya. Nah, ketika Umar ibn al-Khattab menyerahkan atau akan menyerahkan perkara kekhilafahan, ya siapa orang yang patut untuk menggantikan dirinya, kan beliau undang beberapa orang sahabat tuh. Ya, Masya Allah. Nah, sebelum beliau serahkan kepada 6 orang sahabat, di antara Uthman ibn Affan, ada Ali bin Abi Thalib, ada Abdurrahman ibn Auf, ada Sa'ad ibn Abi Waqqas, ada Az-Zubair ibn Al-Awwam, ya satu lagi, siapa lagi? Ada 6, anak lupa yang satunya lagi. Ya, maka kemudian Umar pernah mengatakan seandainya Abu Ubaidah masih hidup,
niscaya aku akan menunjuknya sebagai pengganti diriku. Atau dengan kata lain, aku nggak perlu undang kalian 6 orang untuk berdiskusi, bermusyawarah siapa yang kalian putuskan ya yang paling layak untuk menggantikan diriku. Ya, kalau sekiranya Abu Ubaidah masih hidup, aku langsung tunjuk dirinya. Masya Allah, memang benar-benar sosok yang sangat terpercaya, jemaah. Ya, kemudian beliau juga memiliki sifat yang mulia, yaitu ketegasan. Ya, dan ini mengajarkan atau memberikan sebuah pelajaran bagi kita semua, ya, kepada dunia, ya, tentang masalah konsep al-wala yang sebagaimana tadi Anda sampaikan kisahnya. Ya, bagaimana loyalitas beliau, kecintaan beliau hanya untuk Allah, hanya untuk Rasulnya, dan untuk orang-orang yang beriman. Ini jemaah, ini bukan sesuatu yang mudah. Begitu pula al-bara, sikap berlepas diri. Itu harus diterapkan kepada musuh-musuh Allah. Atau kepada siapapun orang yang mencoba mengacak-ngacak agama Allah. Jangan berikan loyalitas kepada orang-orang yang seperti itu. Terlebih kita hidup di akhir zaman. Ya, banyak muncul golongan orang-orang yang jelas-jelas merusak agama Allah. Ya, coba ya, zaman sekarang kan, ya Allah, orang-orang dijadikan sebagai tokoh, panutan, rujukan. Ternyata orang-orang aneh, cuma. Ya kan? Makin terasa aneh belakangan ini. Ya, tatkala yang dijadikan sebagai tokoh agama itu yang berbicara dengan bahasa semut. La haula wala quwwata illa billah. Maqali la haula wala quwwata illa billah. Ini enggak boleh kita berikan tuh loyalitas kita pada orang-orang seperti ini. Karena jelas nih orang-orang seperti ini yang menghancurkan agamanya Allah. Ya, dengan istilah bahasa Suryani dan sebagainya. Ini kan makin aneh nih zaman sekarang nih. Ya, bahkan sebenarnya dia udah ngaku. Kan beberapa tahun pernah gila gitu ya. Ini berat cuma. Kita harus tepat memberikan ya loyalitas dan ya berlepas diri kepada siapa. Ya, loyalitas nggak boleh diberikan pada orang-orang yang seperti ini cuma. Ya Allah. Bapak Ibu jamaah sekalian, semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pembelaan Abu Ubaidah, kisah heroik yang luar biasa, ditunjukkan olehnya tatkala di perang Uhud. Ya, ketika terjadi penyelisihan yang dilakukan oleh sebagian pasukan pemanah sehingga menjadikan kaum muslimin mengalami kekalahan. Ya, bahkan sampai-sampai kaum musyrikin pun semakin dekat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tujuan mereka untuk membunuh Nabi pun ya sebenarnya hampir terwujud, jemaah. Ya. Taib, Anas pernah bercerita ketika kaum muslimin semakin terjepit posisinya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengalami luka. Ya, gigi depannya copot, ya, atau patah, wajah beliau terluka, darah mengalir dari bagian kepalanya. Allahu Akbar. Sampai kemudian beliau mengusap wajah yang penuh dengan darah seraya berkata, "Kaifa yuflihu qaumun khaddabu wajha nabiyihim wa huwa yad'uuhum ila rabbihim." Bagaimana bisa beruntung satu kaum yang telah melukai wajah nabinya. Ya, padahal nabi itu selalu mengajak mereka kepada Allah. Ya, tapi kemudian ungkapan nabi yang seperti ini ditegur oleh Allah nih. Ya, ungkapan nabi yang seperti ini kan seakan-akan menunjukkan ya siapapun yang berada di dalam barisan musuh saat itu sampai menjadikan nabi terluka, maka nggak akan pernah beruntung. Tapi kan faktanya ternyata banyak orang-orang yang saat perang Badar mereka masuk dalam barisan musuh, pada akhirnya masuk Islam nggak? Masuk Islam. Ya kan? Abu Sufyan masuk Islam. Ya, kemudian Abul As, menantunya beliau yang saat itu berada dalam barisan musuh, masuk Islam. Ya, dan banyak lainnya masuk ke dalam Islam. Makanya sampai-sampai kemudian Allah menegur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Allah turunkan ayat dalam surah Ali Imran ayat 128, "Laisa laka minal amri syai' aw yatuba 'alaihim aw yu'adzibahum fa innahum zalimun." Itu bukan menjadi urusanmu ya Muhammad. Apakah Allah nanti akan terima taubat mereka atau Allah akan azab mereka? Karena sesungguhnya yang jelas-jelas mereka lakukan adalah kezaliman. Cuma bukan berarti orang yang melakukan kezaliman tertutup pintu hidayah kepada diri mereka, gitu loh. Ya, ketika Nabi saja mengucapkan kalimat tersebut ditegur oleh Allah, apalagi kita jemaah yang kadang-kala suka memvonis seseorang.
Maka kita doakan orang-orang yang sekarang melihat menunjukkan penyimpangan yang luar biasa. Kita doakan Allah yahdihim, semoga Allah beri hidayah. Nah, jadi memang di perang Uhud ini peristiwa yang sangat luar biasa yang dialami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai dikisahkan di banyak riwayat hadis, ya, Utbah ibn Abi Waqqas itu ngelempar Nabi dengan sebuah batu yang sampai-sampai mengenai pipinya Nabi. Ya, sehingga beberapa gigi serinya pun copot, jemaah. Ya Allah. Kemudian ada seorang juga dari kalangan mereka yang bernama Abdullah ibn Shihab Az-Zuhri. Dia berhasil melukai wajah Nabi. Datang lagi Al-Gojo dari kalangan musyrikin Quraisy yang namanya Ibnu Qami'ah. Ibnu Qami'ah. Ini jagoan di kalangan mereka. Yang dengan semangatnya dia tebaskan pedangnya ke pundaknya Nabi ini, bagian pundaknya Nabi. Dan Nabi saat itu mengatakan dengan sebab sabetan pedang Ibnu Qami'ah ke bagian bahunya Nabi atau pundaknya Nabi, sebulan Nabi masih merasakan sakitnya, jemaah. Ya. Selesai Ibnu Qami'ah menebaskan pedangnya di bagian pundak atau bahunya Nabi, maka dia tebaskan lagi ke bagian pipinya Nabi yang saat itu Nabi menggunakan apa istilahnya? Helm. Ya, topeng ya. Nah, baju perang. Masya Allah. Iya. Dir'ah. Termasuk bagian kepalanya itu pun ditutupi. Ya, dengan baju besi tersebut. Allahu Akbar. Sampai-sampai pada akhirnya ya 2 ring. Jadi bentuk topinya itu kumpulan ring-ring gitu, kayak rantai-rantai itu ya. Jadi ketika ditebas oleh Ibnu Qami'ah sampai menjadikan ringnya itu banyak yang patah dan nancep di pipinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Ya. Siapa sosok sahabat yang kemudian berusaha untuk mencabut ring-ring yang menancap di pipi Nabi tersebut? Tidak lain Abu Ubaidah ibn Al-Jarrah. Beliau khawatir kalau beliau cabut dengan tangannya itu membuat Nabi itu sakit, jemaah. Akhirnya digigit tuh dengan giginya. Sampai-sampai giginya Abu Ubaidah ibn Al-Jarrah copot, jemaah. Ya Allah. Ya. Taib. Sehingga kemudian masyhur, nggak seorang pun yang gigi depannya tanggal atau copot, yang paling tampan selain sosok Abu Ubaidah. Allahu Akbar. Karena copotnya gigi beliau itu ya bukan sembarang copotnya. Tapi memang copot karena ya beliau lakukan saat beliau menunjukkan kecintaannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menggigit 2 ring yang menancap di pipinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Ya mungkin orang lihat kalau yang namanya gigi ompong kan nggak bagus ya. Tapi beda dengan sosok Abu Ubaidah ibn Al-Jarrah. Masya Allah. Ya orang-orang mengatakan dia menjadi lebih tampan setelah giginya copot dalam peristiwa tersebut. Masya Allah. Bapak Ibu jamaah sekalian semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Al-jaza min jinsil amal. Ya balasan berbanding lurus dengan perbuatan. Ketika Ibnu Qami'ah menyakiti Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, maka akhirnya Allah pun memberikan balasan. Ending atau akhir kehidupan Ibnu Qami'ah tragis, jemaah. Ya dijelaskan di dalam kitab Fathul Bari, ya. Ketika Ibnu Qami'ah pulang untuk berkumpul bersama keluarganya, ya kemudian dia pergi untuk melihat domba-domba peliharaannya. Tapi apa yang terjadi? Salah satu di antara domba yang dia miliki, ia menanduk dirinya sampai kemudian dia jatuh. Ya. Dia jatuh dari atas tempat yang tinggi, ya ke jurang, ya sampai kemudian tubuhnya, tulang-tulangnya hancur. Allahu Akbar. Ini balasan atas apa yang pernah dia lakukan terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena di saat Nabi ya terluka, ya di antaranya dengan sebab sabetan pedang Ibnu Qami'ah, maka Nabi pernah berkata atau berdoa kepada Allah, semoga Allah membinasakan dirimu. Maka doanya Nabi pun dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Bapak Ibu jamaah sekalian semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kisah lainnya berkaitan dengan sosok Abu Ubaidah adalah beliau adalah orang yang dipercaya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi perwakilan, ya, perwakilan di dalam untuk menemui orang-orang dari kalangan Nasrani Najran yang tatkala didakwai oleh Nabi untuk masuk Islam, dijelaskan tentang kedudukan Nabi Isa seperti apa, ya.
Bahkan Nabi bacakan ayatnya, di antaranya dalam surah Ali Imran ayat 56, ayat 59 sampai 61. Tapi ternyata mereka masih ngeyel, jemaah. Masih ngeyel. Nabi jelaskan, inna mathala Isa indallahi kamathali Adam khalaqahu min turab thumma qala lahu kun fayakun. Sungguhnya perumpamaan penciptaan Nabi Isa bagi Allah itu seperti penciptaan Nabi Adam. Bahkan lebih mudah. Karena kalau Nabi Adam saja kan, kalau Nabi Isa kan masih memiliki seorang ibu kan. Dia terlahir dari seorang ibu, walaupun nggak ada ayah, gitu kan, nggak ada bapaknya. Dan Nabi Adam gak ada ayah, gak ada ibu. Allah mampu menciptakan dirinya. Makanya Allah katakan sesungguhnya perumpamaan penciptaan Nabi Isa bagi Allah seperti penciptaan Adam. Diciptakan dari tanah kemudian hanya dengan mengatakan kun fayakun. Ya, artinya apa? Lewat ayat ini Nabi menegaskan ya bahwasanya ya dengan firman Allah yang ia sampaikan kepada orang-orang Nasrani dari Najran, Nabi Isa yang kalian sembah itu tidak patut untuk disembah karena dirinya bukanlah Tuhan. Ya. Tapi kemudian mereka tetap menentang. Sampai kemudian ya dalam ayat ini Nabi sallallahu alaihi wasallam ia mengatakan summa nabtahil fanaj'al la'natallahi 'alal kadhibin. Nabi menantang mereka untuk bermubahalah. Ya. Mubahalah itu masing-masing pihak di antara orang-orang yang punya ya pandangan yang berbeda ya berdoa kepada Allah ya agar siapa di antara mereka yang berada di pihak yang salah mendapatkan laknat dari Allah. Itu disebut mubahalah. Nah, dan ternyata mereka takut cuma karena jelas mereka berada di atas kebatilan. Mereka sadar ya bahwasanya ya kalau mereka turuti tantangan Nabi untuk bermubahalah maka mereka tidak akan selamat. Akhirnya disepakatilah ya bahwasanya mereka akhirnya berdamai dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syaratnya apa? Nabi menetapkan mereka untuk membayar jizyah. Tapi sebelum mereka tunaikan jizyah yang mereka harus keluarkan, mereka katakan, ya kami akan memberikan kepadamu sesuai apa yang kau inginkan ya Muhammad. Tapi tolong kirimkan utusan yang paling terpercaya untuk datang kepada kami. Ya maka Nabi mengatakan, la ab'atsanna ma'akum rajulan aminan haqqa amin. Demi Allah aku akan utus kepada kalian seorang laki-laki yang paling dipercaya. Ya. Fastashrafa lahu ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika Nabi mengucapkan hal itu, para sahabat mulai kegeeran, berharap dirinya yang diutus oleh Nabi untuk ya menjadi utusan ke kalangan Nasrani Najran. Ya, tapi apa yang terjadi? Ternyata beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya Aba Ubaidah, kum, ya bangun wahai Abu Ubaidah. Maka beliaulah yang diutus oleh Nabi untuk menjadi utusan ya bertemu dengan orang-orang Nasrani dari kalangan Najran. Ya dari sini kita menjadi faham bahwasanya beliau adalah sosok yang sangat dipercaya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terakhir sebagai penutup, bagaimana kesederhanaan sosok Abu Ubaidah ibn al-Jarrah. Beliau beberapa kali diangkat menjadi seorang panglima atau jenderal perang. Tapi kehidupannya sangat sederhana. Ya Allah. Ya. Di antaranya beliau diamanatkan untuk memimpin negeri Syam. Nah ketika Umar datang, ja'a ila Syam, beliau datang ke Syam. Maka para panglima pasukan dan para petinggi di Syam pun menyambut Umar ibn al-Khattab. Maka Umar bertanya, aina akhi, di mana saudaraku? Ya, maka orang-orang balik bertanya, ya man akhuk, siapa yang kau maksud saudaramu? Maka Umar mengatakan Abu Ubaidah. Umar sangat sayang kepada Abu Ubaidah. Ya, maka mereka berkata, nggak lama lagi dia datang. Nah, ternyata Abu Ubaidah datang mengendarai seekor unta yang hanya bertali kekang seutas tali saja. Artinya ini unta yang sederhana, unta yang nggak layak ditunggangi oleh seorang panglima perang, jemaah. Allahu Akbar. Maka Abu Ubaidah memberikan salam kepada Umar, ya, dan Umar pun menjawab salamnya. Maka Umar berkata, tinggalkan kami berdua. Ya, kenapa Umar minta seperti itu? Umar ingin beliau ya diizinkan datang ke rumahnya Abu Ubaidah ibn al-Jarrah.
Masya Allah. Akhirnya Abu Ubaidah mengizinkan dirinya untuk masuk ke rumahnya. Dan ternyata Umar nggak melihat sesuatu apapun dari benda-benda berharga, barang-barang berharga yang dimiliki oleh Abu Ubaidah. Ya Allah. Ya, kecuali dia hanya melihat ya adanya perabotan-perabotan yang sangat sederhana, jemaah. Ya Allah. Nah. Dan kemudian dalam riwayat yang lain Umar berkata, bawa aku ke rumahmu, wahai Abu Ubaidah. Maka akhirnya Abu Ubaidah mengatakan, apa yang hendak engkau lakukan di rumahku? Ya Amirul Mukminin, aku khawatir kalau engkau datang ke rumahku itu hanya bisa menjadi sebab engkau memeras air matamu. Ya, akhirnya datang juga Umar karena dia paksa terus, akhirnya dipersilahkan oleh Abu Ubaidah untuk mampir ke rumahnya. Dan benar saja jemaah, di rumahnya Abu Ubaidah hanya ada barang-barang yang sangat sederhana, tikar yang sudah lusuh, nampan sederhana, kantong air yang sudah usang. Masya Allah, padahal beliau adalah panglima perang jemaah. Ya, kemudian Umar bertanya, engkau punya makanan apa? Dikeluarin oleh Abu Ubaidah, ternyata makanannya hanya potongan roti-roti kering jemaah. Fabaka Umar, maka Umar pun menangis jemaah. Ya Allah, maka Abu Ubaidah berkata, aku sudah katakan kepadamu, kalau engkau datang ke rumahku itu hanya sebatas untuk memeras air matamu saja. Tapi engkau paksa, gitu kan? Masya Allah. Ya. Maka kemudian Umar ibn al-Khattab mengatakan, kenapa engkau hanya memiliki benda-benda seperti ini saja, padahal engkau adalah seorang panglima perang. Ya. Apa kata Abu Ubaidah ibn al-Jarrah? Ya. Beliau katakan, cukup bagi kami bekal yang hanya seperti ini. Ini sudah cukup untuk bisa menyampaikan ya ketujuan yang sebenarnya. Masya Allah. Ya, artinya dengan kondisi yang seperti itu, seorang bisa ya untuk bisa maksimal beribadah kepada Allah. Ini luar biasa jemaah. Ya, maka Umar berkata, dunia telah mengubah kami semua kecuali engkau wahai Abu Ubaidah. Ya. Sebagai menutup kisah yang menarik juga, ya ketika Umar ibn al-Khattab mengutus ya seseorang untuk memberikan uang kepada Abu Ubaidah. Ya. Umar mengirimkan kepada Abu Ubaidah 400 dirham plus 400 dinar. Ini 400 dinar itu kalau Anda kalkulasikan, karena satu dinar itu 4,25 gram emas, berarti kali 400 itu sekitar 1.700 gram emas. 1,7 kilogram emas. Emas sekarang berapa? 1,3 ya, 1,3 juta. Ya, maka 2M lebih nih jemaah. Ya, belum tadi yang 4.000 dirhamnya. Masya Allah. Satu dirham itu sekitar 1/10 dinar. Nah, Masya Allah. Maka Umar katakan kepada utusannya, ini serahkan. Ini buat Abu Ubaidah. Tapi tolong saat Anda serahkan kepada dirinya, jangan pergi. Ente lihat dulu apa yang dilakukan oleh Abu Ubaidah ibn al-Jarrah. Ya, maka saat amanat itu diberikan atau disampaikan kepada Abu Ubaidah ibn al-Jarrah, ya 2M lebih itu. Apa yang dilakukan oleh Abu Ubaidah? Kebayang jemaah, kita dapat uang 2 miliar. Ya, kayaknya kita cari kafling ini ya. Iya, cari kafling. Karena kita tahu nih Abu Ubaidah rumahnya sederhana. Kita cari kafling rumah yang lebih layak tentunya. Tapi Abu Ubaidah enggak. Ya, dia bagi-bagiin tuh semua uang yang diberikan kepada dirinya. Yang jumlahnya 2M lebih jemaah. Allahu Akbar. Ya, maka Umar ibn al-Khattab berkata, ya ketika utusannya melihat itulah yang dilakukan oleh Abu Ubaidah, enggak dia sisakan sedikit pun. Maka ketika cerita ini disampaikan kepada ya Umar ibn al-Khattab, maka Umar berkata, alhamdulillahilladzi ja'ala fil islami man fa'ala hadza. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan ada nih di dalam Islam orang yang melakukan hal yang seperti itu. Dan tidak lain orang yang melakukannya adalah Abu Ubaidah ibn al-Jarrah. Beliau sudah merasa cukup dengan apa yang beliau ya nikmati dengan segala kesederhanaan yang ada. Mudah-mudahan manfaat ya apa yang Anda sampaikan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.